Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rizkyananda dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kerjasama industri pertahanan Indonesia dan Turki pada masa era SBY. Langsung aja ke materi pertama tentang bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dan Turki. Nah, dalam kerjasama yang dilakukan merupakan suatu hubungan yang dibangun oleh dua aktor atau lebih aktor yang dimaksud adalah negara, yang dimana kedua aktor tersebut melakukan interaksi. Di dalam interaksi yang dilakukan berupa kerjasama, dan di dalam kerjasama tersebut terdapat kepentingan oleh masing-masing aktor. Peran negara dalam hubungan internasional sangat penting, mengingat suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan negara lain. Selanjutnya, materi tentang tujuan kerjasama antar kedua negara, Indonesia dan Turki. Tujuan dari kerjasama internasional ini untuk mencapai kepentingan nasional yang sesuai dengan kebijakan luar negerinya. Isu utama dalam kerjasama ini untuk mendapat keuntungan dan mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Selanjutnya, materi tentang interaksi yang dilakukan dalam menjalin kerjasama. Dalam melakukan interaksi antar negara terdapat suatu kepentingan yang melandasi adanya interaksi tersebut. Kepentingan nasional tercipta karena adanya kondisi internal suatu negara, baik kondisi ekonomi, politik, militer, maupun sosial budaya. Oleh karena itu, peran negara dalam memberikan bahan sebagai suatu dasar dari kepentingan nasionalnya yang akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat internasional sebagai negara yang membangun kerjasama dan kebijakan luar negerinya. Awal dari terbentuknya kerjasama pertahanan dapat ditinjau dari adanya suatu ancaman bagi negara tersebut. Apabila terdapat ancaman, maka negara tersebut akan menyadarinya sebagai dampak bagi negaranya sendiri. Nah, selanjutnya materi tentang pertahanan antar kedua negara. Dapat dilihat dalam postur pertahanan negara untuk melindungi tujuan dari kepentingan nasional yang diwujudkan sesuai dengan standar kekuatan, kemampuan, dan gelar pertahanan negara. Indonesia dan Turki memiliki jumlah tentara aktif yang cukup banyak. Turki menempatkan urutan ke-14 dan jumlah tentara terbanyak di dunia. Kekuatan militer Turki tidak hanya dari segi jumlah tentara dan alutsista saja, tapi juga dari segi pendanaan. Turki memiliki kekuatan tersendiri. Bagi negara Turki, dana atau budget bisa merupakan faktor terpenting di atas segalanya. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang kekuatan militer kedua negara Indonesia dan Turki. Kekuatan militer Indonesia yang dapat dikatakan di bawah minimal mendorong pemerintah Indonesia menciptakan program Minimum Essential Force atau disingkat dengan MEF. Republik Indonesia dan Republik Turki sama-sama merupakan anggota organisasi Konferensi Islam, Komunitas Islam untuk Perekonomian dan Pembangunan, dan G20. Kedua negara juga aktif dalam dialog antar peradaban. Keterlibatan dalam berbagai forum menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral. Presiden SBY mengatakan bahwa ini modal opportunity yang baik untuk bersinergi memainkan peran di forum internasional. Hubungan Indonesia dan Turki yang terjalin dengan baik ditandai oleh saling kunjungan dan pertemuan antar presiden dan pejabat tinggi kedua negara. Indonesia dan Turki telah melaksanakan 3 kali pertemuan forum konsultasi bilateral pada tingkat pejabat eselon 1 guna membahas kerjasama bilateral serta isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama pada tanggal 28 Juni 1 Juli 2010
Presiden SBY telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki pada atas undangan Presiden Turki. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani 8 perjanjian kerjasama di bidang industri pertahanan, tenaga kerja, industri kecil dan menengah, pertukaran budaya, pertukaran program dan berita, kerjasama teknik, dan kerjasama penanaman modal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.